Selamat Waalaikumsalam. siang dan sore. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam acara Muji Santosa Training and Consulting. Workshop online ini dengan tema proses tagihan kontrak sampai dengan masuk ke rekening penyedia. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya yang sempat meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Di layar juga sudah hadir narasumber kita, yakni Pak Miden Sihombing. Salam kenal Bapak. Kenal Pak Sendra, terima kasih. Ya, baik. Ya. Beliau ini adalah Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur. Di layar juga hadir Pak Muji Santosa, selaku pembahas juga pada hari ini. Beliau adalah konsultan pengadaan barang dan jasa, sekaligus sebagai pendiri dari Muji Santosa Training and Consulting. Baik Bapak Ibu, saya sendiri dipercaya selaku pemandu atau moderator pada acara hari ini. Nama saya Suhendra. Saya juga seorang ASN dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Muji dan rekan-rekan dari Muji Santosa Training and Consulting. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat, khususnya bagi pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan ke Pak Miden Sihombing memaparkan materi kurang lebih 45 menit, Bapak. 45 menit. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Silakan, Bapak. Terima kasih Pak Sendra, Pak Muji Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Pertama, terima kasih nih Pak Muji diberi kesempatan untuk kita berdiskusi ya. Waktunya mungkin nggak sampai 40 menit, nanti lebih bagus nanti kita banyak diskusi gitu ya, biar lebih interaktif. Mungkin sekitar 30 menit nih materinya ini. Jadi Bapak dan Ibu semua, materi yang disampaikan Pak Muji ke saya itu mulai dari kontrak sampai ke rekening gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara kontrak, Pak Muji itu ahlinya gitu. Ahlinya membuat kontrak pengadaan, kalau saya hanya bisa dari sisi pembayarannya seperti apa gitu. Jadi perlu juga kita ketahui bersama gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat lagi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara, kalau kita lihat di pasal 21 itu ayat 1, saya nggak cantumkan di sini ya, baru teringat tadi gitu. Untuk pengetahuan kita bersama, di Undang-Undang Perbendaharaan pasal 21 di ayat 1 itu, pembayaran atas beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima gitu. Itu amanah dari Undang-Undang Perbendaharaan gitu. Jadi dari sini kita melihat bahwa pembayaran yang diutamakan adalah pembayaran yang langsung ke orang yang yang menyerahkan barang atau pekerjaan kepada negara gitu. Itu yang pertama. Jadi itu yang paling diutamakan. Jadi itu mekanisme pembayaran sistem langsung kita sebutnya. Kalau dalam praktek kita sehari-hari kita sebut sistem langsung. Terus juga ada yang kedua, ayat kedua, untuk disebutkan juga untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kementerian Negara, lembaga atau satuan kerja perangkat daerah kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Jadi
Ini yang model kedua adalah tata cara pembayaran dengan uang persediaan itu untuk biaya operasional. Nanti di ayat 3-nya disebutkan lagi bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola. Jadi bendahara kalau kita lihat dari struktur yang di Undang-Undang Perbendaharaan, bendahara itu hanya mengelola uang persediaan gitu. Tetapi nanti kalau prakteknya di lapangan terjadi perbedaan antara yang di Pemda sama di APBN, nanti memang masih seperti itu kejadiannya gitu. Tapi kalau secara undang-undang seperti itu dinyatakan bahwa harusnya bendahara ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya waktu menyusun ikut tim PP 45 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 dan juga peraturan Menteri Keuangan tahun nomor 190 tahun 2012 tentang pelaksanaan APBN gitu. Jadi itu yang dulu saya ikut menyusunnya, dan itu sebagian dulu nanti saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu kira-kira apa sih latar belakangnya peraturan itu dibuat seperti itu. Ruang lingkup nanti ini adalah kita bicara masalah jenis dan tipe komitmen. Komitmen itu adalah semacam perjanjian sebenarnya itu. Jadi gitu, terus nanti adendum, pembatalan, dan pendaftaran. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu saya masih ingat juga waktu kita berdiskusi dengan LKPP dan juga di internal Kementerian Keuangan, pengertian bahwa pembayar komitmen itu atau kontrak hanya berlaku untuk pengadaan barang jasa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat pada praktek pengelolaan keuangan negara, sebenarnya komitmen itu bukan hanya pengadaan barang jasa semua gitu, termasuk barang jasa juga, termasuk juga kita ini sebagai pegawai negeri. Itu sebenarnya bentuk komitmennya waktu kita masuk itu kan pakai dites, nanti kita tanda tangan akan bersedia kewajibannya apa, hak kita apa gitu, hak pemerintah juga apa, dan kewajiban pemerintah kepada kita apa. Itu sebenarnya dibuat dalam suatu komitmen. Oleh karena itu saya ingat sekali begitu menerbitkan Perpres pengadaan barang jasa, tipe-tipe dari komitmen itu dimasukkan dalam Perpres pengadaan barang jasa itu termasuk kwitansi, pemesanan barang. Memang itu sangat kita antisipasi dengan era sekarang ini, nggak mungkin semua kita bisa menerima kwitansi dari hasil pembelian pengadaan barang jasa itu. Contohnya adalah kita belanja melalui online. Itu surat pesanan nanti udah bisa masuk sebagai bentuk daripada bukti perikatan kita kepada pihak penyedia barang jasa. Jadi sebenarnya kalau kita bicara komitmen termasuk kwitansi, sebenarnya komitmen juga. Di situ ada unsur-unsur kita memberikan apa dan mereka memberikan apa kepada kita gitu. Jadi detailnya juga isinya seperti apa sudah ada semua di kwitansi yang paling sederhana gitu. Jadi tapi nanti di pengadaan barang jasa ini Pak Muji ahlinya, itu dibagi-bagi lagi, nanti ada SPK, ada kontrak, ada kwitansi, surat pesanan gitu. Jadi kalau kita lihat, pertama saya akan berbicara mengenai pejabat perbendaharaan. Di Undang-Undang Perbendaharaan itu yang disebut pejabat perbendaharaan itu adalah PA atau KPA, PPK, PPSPM. Itu pejabat perbendaharaan itu hanya 3. Dan kalau bendahara itu pejabat perbendaharaan harusnya enggak gitu, nggak masuk dalam kategori pejabat perbendaharaan. Kalau kita lihat dalam pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di 190 itu disebut KPA itu menyusun DIPA. Saya berbicara dari konsep awalnya dulu gitu, menyusun DIPA, menetapkan PPK, menetapkan PPSPM, menetapkan panitia pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, menetapkan rencana pelaksanaan, memberikan supervisi, mengawasi penatasan. Jadi kalau kita melihat fungsi dari PA atau KPA adalah di level kebijakan gitu. Di level kebijakan dia nggak boleh harus turun ke dalam level eksekusi. Itu yang konsep dipakai di APBN. Jadi dari kita melihat pada ini, harusnya KPA itu tidak boleh ikut tanda tangan di kontrak gitu. Parak juga nggak boleh gitu harusnya. Kalau di APBN, supaya mereka terjadi check and balance gitu, itu yang paling diutamakan dalam kaidah keuangan negara kita adalah check and balance.
gitu. Jadi ada keseimbangan. Jadi kalau dia sebagai top manager, dia menetapkan pengadaan barang jasa, nanti dia beli semuanya, kekuasaan itu berada pada satu tangan, itu cenderung nggak ada check and balance-nya gitu. Itu. Jadi kalau kita lihat, kalau seperti ini kebijakan arahnya seperti apa? Kalau memberikan contoh, kalau level KPA sebagai pembuat kebijakan seperti saya KPA, katakanlah ada anggaran, saya mengusulkan anggaran sebesar 100 juta untuk pembangunan parkir motor di kantor, itu usulannya dari saya gitu, atas pertimbangan ABC, saya mengusulkan itu. Terus nanti begitu anggarannya sudah dialokasikan, kebijakan saya hanya bilang pembangunan parkir motor itu mau taruh di depan kantor, di belakang, di samping atau ini. Terus ya atapnya nanti mau bentuk seperti ini atau seperti ini. Itu ranah kebijakan saja gitu. Nanti setelah saya tetapkan bentuknya seperti itu, seperti perencanaan yang kita usulkan tadi, waktu penyusunan anggaran, nanti dibentuk tim pengadaan. Nanti tim pengadaan itu yang melelang gitu. Jadi sampai di situ tugas saya putus dalam hal pengadaan gitu. Saya nggak pernah tahu tuh harganya berapa, siapa yang menang. Harusnya saya dari awal nggak tahu. Berikutnya dilaporkan baru itu saya diberitahu. Terusnya kalau nanti ada permasalahan di waktu lelang atau penandatangan kontrak, KPA bisa turun nggak? Bisa gitu, karena dia pengendali gitu. Itu yang harusnya tugas KPA di ranah kebijakan gitu. Terus nanti ada lagi fungsi kedua, sebenarnya fungsi PPK ini adalah fungsinya dari KPA, cuma diturunkan gitu kewenangannya untuk melaksanakan KPA, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa, membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian kontrak. Jadi di butir C ini, kalau terkait dengan kontrak, itu yang menandatangani adalah PPK gitu. Kalau kita lihat yang di KPA-nya itu nggak ada sangkut pautnya dia gitu. Dia hanya ranah di kebijakan. Nanti itu melaksanakan kegiatan swakelola, memberikan kepada kuasa bun atas perjanjian kontrak, nanti akan saya bahas di belakang, dan menguji. Nanti ada lagi PPSPM melaksanakan kewenangan PPK untuk menguji gitu. Jadi PPK-nya melakukan perikatan, dia melakukan penagihan, nanti ada yang menguji. Menguji itu kebenaran SPP, menolak atau mengembalikan SPP. Jadi di sini hanya menguji dari sisi formil saja gitu. Jadi nanti PPSPM itu harusnya nggak boleh menguji katakanlah dari sisi fisiknya gitu, fisik pekerjaan gitu. Dia hanya dari sisi dokumen. Fisiknya pekerjaan itu tanggung jawab secara material itu ada di PPK gitu. Jadi ini pembagian tugas ini hanya untuk check and balance gitu. Jadi prinsip check and balance dalam keuangan negara ditunjukkan dengan adanya pembagian kewenangan KPA, pembuat kebijakan secara umum, PPK membuat perikatan dan pengajuan pembayaran, PPSPM menguji tagihan gitu. Sedangkan bendahara pengeluaran bertanggung jawab terhadap uang persediaan gitu. Nah, memang waktu dulu kita melihat bahwa KPA ikut juga para kontrak gitu, Tapi sejak adanya PP 45 dan PMK 190 itu semua diserahkan kepada PPK gitu, yang mereka bertanggung jawab secara material gitu. Itu yang kita pejabat perbendaraan. Terus nanti kalau kita lihat tadi saya sampaikan jenis komitmen atau kontrak ini, pada dasarnya seperti saya sampaikan, semua belanja APBN didasarkan pada pembuatan komitmen, termasuk juga pembayaran gaji kita nih, pembayaran tunkin, itu semua komitmen gitu, ada perjanjian dari awalnya gitu. Jadi bukti pembelian atau pembayaran sampai dengan 10 juta, kwitansi 50 juta, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat pesanan. Jadi kalau dulu, kalau nggak salah dulu itu sekitar untuk pembayaran dengan uang persediaan dibatasi sampai 20 juta kalau nggak salah. Nah, dengan PMK 190 itu 20 juta itu sudah tidak ideal lagi dalam masa sekarang. Kita naikkan ke batas 50 juta gitu. Nanti ada surat perjanjian lagi nilainya 100 atau 200 sampai 200 juta, itu nanti ada surat pesanan. Itu seperti kami membeli dalam masa pandemi ini dari Zoom itu bisa pakai surat pesan gitu. Nanti ada lagi penetapan keputusan, itu komitmen juga, pelaksanaan belanja pegawai yang saya sampaikan tadi, masalah gaji, pelaksanaan perjalanan dinas itu juga bentuk komitmen juga sebenarnya gitu. Ada unsur perjanjian antara negara dengan yang melaksanakan perjalanan dinas. Contohnya
bisa melaksanakan pelajaran dinas harus ada surat tugas. Setelah melaksanakan tugas harus melaporkan kepada pimpinan. Terus kedua juga biayanya harus mengikuti standar biaya. Itu sebenarnya suatu bentuk komitmen gitu, perjanjian antara negara yang memberikan tugas kepada pegawainya untuk melaksanakan tugas itu. Belanja bantuan sosial juga ada gitu. Nah, di era sekarang ini dalam pengelolaan APBN kita ada yang disebut SPAN gitu, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara gitu. Semua ya perjanjian kontrak, komitmen-komitmen tadi dicatatkan, dibayarkan dengan LS. Sekarang dengan sistem SPAN, dengan adanya PMK 190 dan PP 45 tersebut, kalau dulu zaman saya ingat juga waktu saya masih muda, dulu kontrak itu daftar kontrak itu disampaikan juga ke Dirjen Perbendaharaan dulu di KPPN gitu. Kita nguji sampai ke isi-isinya, dan setelah reformasi di Kementerian Keuangan, itu semua tidak diperlukan. Masuk ke tahap kedua, waktu itu transformasinya, dia menyampaikan semacam resume kontrak. Nah, resume kontrak, isi kontrak apa, dan dengan adanya PMK 190, resume kontrak itu juga sebenarnya kita sudah hapuskan gitu. Jadi penyampaian kontrak itu disampaikan ke KPPN dalam bentuk ADK kontrak gitu, arsip data komputer gitu, hanya mencatat masalah nilai kontrak berapa, dibayarkan kepada siapa, berakhirnya kapan, dan juga pembayaran terminnya berapa gitu, nanti itu gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini nanti yang tidak dicatat dalam SPAN itu adalah yang di bawah 50 juta itu biasanya tidak dicatat di SPAN, tetapi ada juga kontrak boleh nggak ada nilai 30 juta, dia pakai pembayaran dengan kontrak, SPK boleh saja gitu, nggak dihalangi gitu. Jadi tergantung nanti keinginannya. Kalau perlu Bapak Ibu ketahui juga, kalau saya berdasarkan data yang saya peroleh gitu, kecenderungan sekarang para satuan kerja di APBN itu lebih senang pembayarannya dengan kontrak gitu. Jadi 15 juta dikontrakkan gitu. Kenapa? Karena mereka tinggal bikin SPP, SPM, sampaikan ke KPPN, KPPN yang menyelesaikan pembayaran kepada yang bersangkutan gitu. Jadi itu mengurangi tugas yang bendahara, harus bikin kwitansi, bikin ini, jadi sangat PPK-nya sangat terbantu gitu. Jadi sekarang kecenderungannya banyak kontrak itu yang di bawah 50 juta itu cukup banyak. Kalau dibandingkan era dulu orang senang membayar pakai tunai gitu, pakai uang bendahara. Kalau era sekarang udah mereka senangnya bayar itu. Itu terbukti dengan ada relaksasi dari pemerintah untuk uang persediaan selama masa COVID ini diperkenankan sampai 1 miliar gitu. 1 miliar dengan arti apabila ada kontrak, pengadaan barang jasa nilai 200 juta atau 500 juta, bisa dibayar dengan uang persediaan tadi, dengan tambahan uang persediaan gitu. Tetapi kenyataannya di wilayah Kalimantan Timur, itu yang mengambil 1 miliar, nggak ada yang ngambil gitu, hampir nggak ada saya lihat yang mengambil itu. Karena apa? Mereka tuh harus jaga uang 1 miliar, belum nanti jaminan seperti apa gitu. Jadi menurut mereka tuh lebih rumit. Jadi mereka lebih cenderung lebih suka pakai pembayaran LS gitu, lebih cepat gitu, nggak harus pakai uang tunai, harus ngambil ke bank. Jadi mereka tuh lebih senang pengadaan pembayaran langsung. Nah, apalagi sekarang sudah ada kartu kredit, model-model pembayaran kartu kredit dengan juga model pembayaran marketplace. Nanti sudah mulai jalan juga marketplace, dan itu kecenderungan yang kondisi sekarang seperti itu. Jadi ada perubahan gitu, ada perubahan di APBN di mana kontrak-kontrak itu yang kita batasi di atas 50 harus dengan LS, tetapi sekarang di bawah 50 juga banyak dengan LS gitu, lebih senang gitu, jadi nggak mengganggu uang persediaan mereka. Itu nanti ini. Nanti kalau kita lihat tipe pengelolaan kontrak itu ada kontrak tahunan gitu, kontrak yang tanggal mulai dan berakhirnya kontrak berada dalam periode tahun anggarannya sama, ada kontrak tahun jamak, dan ada komitmen. Jadi kalau tahun jamak itu kontraknya katakanlah 3 tahun, nanti pengalokasiannya setiap tahun di DIPA bukan lagi anggaran selama 3 tahun, tapi alokasi setiap tahun. Jadi terus nanti kalau kita lihat ada nggak kontrak tahunan itu yang tidak selesai gitu kan. Ada pekerjaan juga yang sampai akhir tahun anggaran tidak selesai dikerjakan. Kalau itu saya ikut nyusun peraturannya juga dulu waktu di kantor pusat. Kalau
katakanlah ada pekerjaan yang harus selesai tahun ini sampai Desember tahun ini, ternyata tidak selesai, terus dulu kalau lewat akhir tahun anggaran tuh langsung putus kontrak. Terus nanti dengan pertimbangan kalau diputus kontrak, pemerintah lebih ruginya lebih besar dibandingkan dengan dilanjut gitu. Contohnya pernah saya alami juga, katakanlah untuk pekerjaan konstruksi, dia pekerjaan tersebut sudah 80%, terus nggak selesai, begitu diputus kontrak, nanti kita lelang ulang lagi, mungkin nanti yang lelang itu nggak menyatakan pekerjaan itu 80 gitu. Mereka ada perhitungan lagi, dan dia bisa aja nanti bisa jadi 60 atau 70%. Dan harganya pun bisa naik. Terusnya nanti pemerintah pun berlarut-larut gitu. Jadi dari atas dasar pemikiran tersebut, daripada pemerintah rugi, yaudah dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Boleh gitu yang dilanjutkan tahun anggaran berikutnya, tapi harus yang penyedia barang jasanya itu kita kasih 90 hari sesuai dengan Perpres pengadaan barang jasa, dan itu nanti ada kesanggupannya, dan juga alokasinya itu harus ikut alokasi tahun berikutnya. Jadi yang dipindahkan itu pekerjaannya, tetapi uangnya tetap hangus gitu. Jadi si satuan kerja itu harus mencari dana, ada nggak di situ gitu. Jadi itu nanti ada model seperti itu untuk supaya kalau kita ketahui bahwa pekerjaan nggak selesai itu banyak aspek gitu ya, masih ada yang masalah material, ada masalah cuaca dan segala macam gitu kondisi sekarang gitu. Nanti kalau kita lihat lagi pengelolaan kontrak ini ada adendum kontrak, jadi adendum atas salah. Jadi nanti ada adendum ini, ada adendum dua macam, ada adendum kontrak yang dilakukan oleh PPK dan juga adendum atas pembayaran gitu. Nanti tata cara pembayaran gitu. Nanti ada adendum kontrak, ada kontrak yang dibatalkan, ada kontrak yang ditutup. Dari pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, 2 tahun ini nggak ada, beberapa tahun yang lalu, ada kontrak itu pekerjaan kontrak itu dia sudah selesai kontraknya ditutup, sudah dibayar lunas, sudah serah terima pekerjaan, baru ada mengajukan eskalasi harga. Nah itu kita tolak karena apa? Nggak ada dasarnya eskalasi harga itu, nggak ada dasarnya untuk membayar gitu. Di kampanye di Kementerian Keuangan bingung juga, kontraknya sudah selesai, sudah terserah terima, terus harus ada pengeluaran yang lain eskalasi harga. Itu biasanya kami tidak perkenankan. Kalau dia mau eskalasi harga, kita nggak ikut campur masalah di eskalasi, tapi harusnya eskalasi harga itu dilakukan sebelum kontraknya ditutup, sebelum serah terima gitu. Jadi memang nggak ada dasar bayarnya gitu, jadi landasan hukum untuk membayar tidak ada gitu. Jadi itu kejadian-kejadian, tapi di 2 tahun terakhir ini saya di Kaltim nggak ada. Waktu saya di Papua Barat ada, kita tolak, dan di waktu saya sampai di Kaltim ada, kita tolak juga, dan tahun ini sepertinya nggak ada lagi gitu. Sudah mengerti bahwa untuk eskalasi harga tidak boleh dilakukan pada saat setelah kontrak itu berakhir. Kalau kita lihat nanti setelah katakanlah kontrak itu ditandatangani, itu harus didaftarkan ke KPPN 5 hari kerja aturannya. 5 hari kerja setelah kontrak tanda tangan itu harus disampaikan ke KPPN. Tujuannya apa? Pemerintah itu mau mengetahui kapan sih jadwal pembayaran itu akan dilakukan, berapa pemerintah harus menyediakan uang itu untuk pembayaran kontrak. Karena pada dasarnya kalau dalam kondisi normal, apa yang sudah diperjanjikan pemerintah itu tidak boleh dibatalkan gitu. Nggak boleh, katakanlah sudah kontrak, terus direvisi, itu aturannya nggak boleh di pemerintah. Kecuali di masa COVID. Masa COVID itu cerita lain, itu keadaan darurat gitu. Jadi pendaftaran kontrak ke KPPN tidak boleh lebih dari tanggal penandatanganan kontrak. Katakanlah kontrak tanggal 26, nggak boleh didaftarkan hari Jumat kemarin, itulah maksudnya. Jadi harus minimal tanggal 26 atau tanggal 7 didaftarkan. Itu 5 hari. Dalam prakteknya itu di awal-awal hampir 20% meleset. Saya nggak tahu juga melesetnya di mana, padahal pendaftaran kontrak itu hanya mengirim via email saja gitu, melalui elektronik, bukan dokumen yang kita bawa. Yang penting ada arsip data komputernya disampaikan ke ini. Jadi pemerintah tujuannya untuk mengetahui penyediaan dana setiap bulan. Setiap bulan dibayar berapa. Nanti saya kasih data, contoh data di Kaltim seperti apa pembayarannya, komitmennya pembayaran setiap bulan. Kenyataan saya lihat dalam penyusunan kontrak,
ini belum tertib juga, terutama dalam pembayaran termin. Karena termin ini dianggap sebagai cuman caranya aja gitu. Saya pernah ketemu suatu kontrak, ADK-nya itu kontraknya per termin pertama dibayar tanggal 1, katakanlah 2 Februari. Termin kedua tanggal 5 Februari, termin ketiga tanggal ini. Jadi dia hanya ngelihat ininya aja, yang penting 12 kali gitu loh. Tapi nilai uangnya ada, karena di sistem SPAN belum kita mengunci tanggal gitu ya, masih berapa kali dibayar gitu aja. Kita belum bisa sampai ke situ sistem kita gitu. Harusnya nanti ke depannya lebih ke situ, tapi nanti takutnya akan repot juga. Yang kedua, masalah pembayaran termin ini, untuk saya bilang tadi, permasalahannya adalah ada kesenjangan waktu seperti ini. Katakanlah termin kontraknya itu perbedaan persepsi antara kita di Kementerian Keuangan dengan di PPK. Katakanlah pembayaran di PPK serah terimanya pekerjaan termin pertama tanggal 1, katakanlah 1 Juli, itu sebenarnya pembayarannya nggak bisa 1 Juli. Karena di situ ada urusan administrasi yang harus diselesaikan gitu. Jadi pembayarannya pasti mundur berapa minggu gitu. Jadi itu juga jadi kendala di kita gitu. Jadi yang di situ adalah dari sisi satkernya menghitung dia berdasarkan serah terima tanggal sekian, tetapi dari sisi administrasinya ada tambahan waktu lagi. Jadi memang itu masih ada perlu tantangan kita untuk mensinkronkan seperti itu gitu. Jadi kalau saya disuruh menghitung berapa sih pengeluaran per bulannya, itu saya tambahkan waktu 1 bulan sejak dia terminnya itu gitu. Nggak mungkin dia terminnya selalu tepat gitu. Terus nanti penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA disahkan. Ini adalah kita sudah lihat di PP 45 itu disebutkan bahwa walaupun DIPA-nya belum disahkan, kita boleh lelang, tetapi sudah dilakukan kontraknya di bulan setelah DIPA disahkan, setelah bulan Januari. Ini juga saya juga ada perdebatan, saya nggak tahu juga asal dari mana, bahwa tanda tangan kontrak itu nggak boleh di hari libur, katanya begitu kan gitu. Kalau saya melihat sih, nggak tahu nanti Pak Muji bisa menambahkan sih, nggak ada sih aturan yang menyatakan nggak boleh tanda tangan kontrak hari libur gitu loh. Saya belum menemukan aturannya gitu. Terus kenapa dari hari libur nggak boleh tanda tangan kontrak, kan harus ada alasan seperti apa gitu kan gitu ya. Kalau saya melihat sih hari libur boleh tanda tangan kontrak gitu. Yang penting itu memang diperlukan. Tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului tanggal penandatanganan kontrak, ini udah jelas. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak boleh melebihi tahun anggaran kecuali tahun jamak gitu. Ini nanti masalah waktu nanti dari sisi isi kontrak. Terus nanti alur pendaftarannya nanti Bapak bisa lihat di sini. Yang pertama ada SPK, surat perjanjian, PPK menyerahkan data supplier. Ini istilah-istilah teknis di SPAN gitu ya. Ini nggak perlu saya bahas, tapi kira-kira nanti modelnya seperti ini. Itu nanti ada kontrak adalah update, jadi ada update yang telah tercatat dalam SPAN. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah mencatatkan data kontrak ke SPAN, jadi setelah tanda tangan kontrak, terus disampaikan ke KPPN dalam bentuk ADK, nanti dicatat di SPAN, disimpan datanya untuk dicadangkan dananya. Terus nanti di situ bisa nggak terjadi perubahan? Bisa, sepanjang dia tidak merubah jumlah terminnya gitu. Rupiahnya bisa bertambah, bisa gitu. Nanti nggak boleh nilai 0 gitu, karena di aplikasi kita. Dan memang yang sistem SPAN sekarang banyak keluhan dari satuan kerja juga atau dari kontraktor bahwa banyak terjadi tidak sampai uangnya dengan segera gitu cepat, karena saya bilang tadi kadang-kadang nama PT-nya PT ABC pakai titik, terus nanti waktu tagihannya dibikin PT ABC nggak pakai titik, atau ABC PT. Nah ini dibalik-balik begitu di sistem SPAN itu sangat ketat, nggak bisa dilakukan itu. Jadi harus konsisten dari awal sampai ke terakhirnya itu untuk penandatanganan pencatatan suppliernya gitu. Nanti menggunakan ADK, update kontrak itu saya bilang tadi menggunakan semua arsip data komputer, dikirim langsung. Perubahan tanggal pembayaran, perubahan jangka waktu pelaksanaan itu bisa dihilangkan, perubahan COA akunnya selama belum ada realisasi boleh dilakukan. Mekanisme berubah jumlah termin, bertambah jumlah termin pembayaran, perubahan COA setelah ada realisasi nanti ada perlakuan khusus. Jadi ini nanti kalau kita lihat update terhadap kontrak itu.
Terus ya tujuan pembatalan kontrak adalah bagian dari data kontrak dengan tujuan untuk menghapus pencadangan. Tadi kalau Bapak dan Ibu sudah menyampaikan ADK kontrak, itu pasti nanti katakanlah kontraknya ada 500, ada alokasi atau pagunya 1 juta, itu nanti yang 500 itu kita kunci, nggak bisa digeser-geser, dan bahkan sebenarnya aturannya direvisi pun nggak boleh. Tapi kadang-kadang dari level apa di kementerian dipaksakan juga itu terjadi seperti itu. Terusnya nanti pembatalan kontrak mengakibatkan sebagian atau seluruh komponen data dibatalkan menjadi tidak valid atau jadi tidak dijadikan dasar pembayaran. Itu nanti kalau pembatalan kontrak. Mekanisme pembatalan itu harus ada pemutusan kontrak oleh PPK dasarnya. Biasanya nanti ada surat resmi dari KPA-nya gitu. Dilakukan oleh KPPN tanpa permintaan PPK dalam rangka pengelolaan cadangan Paguydipa terkait dengan berakhirnya tahun anggaran. Begitu berakhirnya tahun anggaran, itu nanti sisa dipanya kita nolkan semua gitu nanti itu teknis di ininya. Jadi kalau kita lihat pendaftaran kontrak single year seperti ini, sebenarnya mudah gitu Saker menyampaikan dari aplikasi, nanti aplikasi SPM nanti sekarang konversi dimasukkan ke SPAN. Kalau kita lihat dari sisi yang di sini alurnya sebenarnya lebih mudah pembayaran. Jadi memang kalau kita sarankan kalau waktu mau mengajukan banyak satuan kerja menyampaikan ADK kontrak hari ini, tetapi dia yang mengajukan KG-nya hari ini, itu yang nggak bisa gitu. Harusnya dia menyampaikan ADK kontrak dulu untuk kita cadangkan, kita administrasikan, baru berapa hari kemudian baru boleh mengajukan tagihan. Kadang ini bareng gitu. Itu yang memang di KPPN memang secara prosedur nggak diperkenankan gitu. Jadi nggak boleh bersamaan, harus berbeda hari gitu. Karena harus diproses dulu di database di Jakarta gitu. Jadi karena kita sekarang sudah menggunakan IT. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang ditolak pembayarannya di KPPN karena bersamaan, itu memang tidak boleh gitu. Kita lihat itu nanti kalau kita lihat sekarang jadi ininya jangka waktu penyelesaian pekerjaan tagihan seperti apa gitu. Ini kalau yang saya waktu kita rancang dulu di PMK 190, setelah pekerjaan selesai, penyedia barang jasa tuh 5 hari kerja itu mengajukan tagihan berdasarkan bukti yang sah gitu. Jadi dia mengajukan tagihan dengan bukti yang sah. Bukti yang sah apa? Berita acara serah terima, ada pemeriksaan dari konsultan pengawas atau dari konsultan yang lainnya, dia baru kalau sudah sah semua, sudah disetujui, baru dia mengajukan tagihan 5 hari kerja. Terus kalau dia 5 hari kerja nggak mengajukan tagihan, gimana gitu? Harusnya dia menyampaikan surat ke PPK-nya bahwa kenapa dia alasan tidak mengajukan tagihan gitu. Bahkan dulu pernah terpikir juga kalau satuan penyedia barang nggak nyampaikan tagihan, itu kan jadi kelihatannya pemerintah nggak kerja gitu. Jadi kalau di Indonesia ini masih berlaku kelihatan suatu pemerintah itu kerja kalau realisasinya ada belanjanya gitu. Padahal kita melakukan ada pekerjaan sudah kita selesaikan tapi belum kita bayar-bayar, itu dianggap kita nggak kerja gitu. Masyarakat luas melihatnya sebagai itu. Jadi ini dulu kita buatkan norma waktunya gitu. Cuma kalau di kami 5 hari kerja itu udah kami tegur kalau nggak mengajukan tagihan gitu. Terus setelah itu mengajukan tagihan 5 hari kerja sejak dokumen pendukungan tagihan diterima lengkap itu harus diproses oleh PPK. Itu nanti disetujui atau tidak tuh harus 5 hari kerja gitu. Nanti setelah itu diajukan ke PPSPM itu 5 hari kerja juga pengujian. Jadi kalau dia nggak lengkap 2 hari harus dikembalikan ke PPK. Jadi dari sini nih 2 hari aja kalau nggak setuju dikembalikan. Nah setelah 5 hari kerja dia 2 hari paling lambat setelah 5 hari kerja jadi SPM dia harus disampaikan ke KPPN. Nah penyampaian ke KPPN sekarang itu melalui nggak harus datang lagi, sudah melalui ESPM. Sebenarnya lebih cepat kita buka pendaftaran di ESPM itu jam sampai pukul 17. Jadi kalau saya lihat sekarang trennya sejak kita pakai SPM itu malah datangnya banyak di sore gitu, harapannya pagi selesai gitu ya. Mungkin ada kesibukan. Jadi kalau kita lihat dari total penyelesaian pekerjaan sampai dengan penyampaian ke KPPN itu 17 hari kerja. Tetapi di sini ada perbedaan pendapat juga termasuk kami dengan kantor pusat juga.
Itu 17 hari mereka menghitungnya sejak BAST gitu loh, sejak tanggal serah terima. Kalau saya berpendapat bahwa 17 hari itu sejak tadi ini mengajukan tagihan berdasarkan bukti sah. 17 hari ini dihitung dari situ, bukan dari BAST. Bisa saja BAST tanggal 1, si kontraktor itu mengajukannya tanggal 10 tagihannya, berarti kan harus mundur, jadi nggak bisa dari BAST. Itu yang jadi sekarang masih terjadi perbedaan pandangan. Kalau saya berpendapat 17 hari dihitung bukan dari BAST, sedangkan ada instansi lain yang menilai 17 hari itu dari BAST gitu. Jadi menurut saya nggak pas. Terus nanti setelah tadi yang di depan tadi ada proses di KPPN, bagaimana selanjutnya gitu. Nah kalau dia sampai dengan tagihan, katakanlah tagihan itu SPM datang ke KPPN sebelum jam 12, itu SP2D-nya hari itu langsung masuk rekening hari itu. Tapi kalau dia nanti sudah di atas pukul 13 waktu setempat, dia akan dibuat tanggal besok dan paginya sudah sampai di ini. Jadi perbedaannya itu permasalahan bukan permasalahan jangka waktu. Sekarang ini setiap daerah ada dibagi-bagi. Kalau dulu setiap satu daerah seperti kami di Kanwil di Kalimantan Timur, bank operasionalnya ada 4, ada bank pemerintah gitu, ada BRI, ada Mandiri, ada BPD juga, terus satu lagi bank ini. Jadi itu dulu, jadi langsung gitu. Kalau si pemilik rekeningnya ada di BRI, dia langsung kita sampaikan ke bank koordinatornya BRI langsung cepat gitu. Nah sekarang sudah dibagi per wilayah. Untuk Kalimantan Timur itu Bank Mandiri koordinatornya. Jadi kita transfernya ke Bank Mandiri, nanti Bank Mandiri mentransfer lagi, bukan ke rekening pada bank yang lain gitu. Kalau di Bank Mandiri bisa cepat. Tapi ini bukan iklan ya, bukan iklan Bapak dan Ibu sekalian. Ini prosedur yang ada di kita seperti itu. Tetapi di situ sudah ada perjanjian dengan Bank Mandiri, mereka nggak boleh nahan-nahan terlalu lama gitu. Itu sudah ada perjanjiannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada ketemu tagihannya, sudah saya merasakan saya tagihannya kemarin menyampaikannya pagi, tetapi 3 hari kok uangnya nggak sampai-sampai ke rekening kontraktornya katakanlah melapor gitu, itu bisa nanti diklaim, disampaikan kepada kepala KPPN-nya, nanti kepala KPPN-nya akan mengklaim ke banknya gitu, harusnya dilakukan seperti itu. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya sampaikan tadi, antara komitmen pembayaran tadi kita lihat kalau dalam persen, kalau kita grafik yang hijau, ini yang hijau ini, itu sebenarnya termin pembayarannya 100%, harusnya di bulan, katakanlah di bulan Januari ini sudah sisanya 0, jadi kalau yang warna ini 0, yang ini sudah dibayar, ini nilai kontraknya gitu. Jadi nilai kontrak 100%, yang hijau ini menandakan bahwa dari yang harusnya dibayar bulan 2, komitmen bulan 2, tetapi ada 2,6% dari jumlah tagihan itu yang belum dibayar sampai semalam, ini datanya sambil semalam ini. Terus ada 0,6, jadi ini adalah daftar pembayaran yang harusnya sudah dibayar tapi nggak dibayar-bayar gitu oleh, nggak tahu juga apa dia sakernya apa nggak mengajukan atau mau sekaligus, atau juga ada juga dari kontraktornya nggak mengajukan tagihan. Saya juga nggak tahu permasalahannya di mana, tapi menunjukkan kondisi di kita di Kalimantan Timur minimal untuk bulan 6 ada tersisa 10,1% yang harusnya sudah dibayar bulan 6 tapi belum dibayarkan gitu. Di bulan 7 ada 7,7% dari komitmen di bulan pembayaran bulan itu. Ini dalam jumlah persen. Ini yang jadi persoalan di kita, harusnya pemerintah sudah mencadangkan uangnya, katakanlah di slide berikut ini. Di bulan 4 pemerintah sudah mencadangkan uangnya 217 miliar untuk pembayaran di bulan 4, tetapi yang ditagih hanya 213. Nah ini dari sisi pengelolaan kas negara penyediaan uang, kita sudah mencari uang 217, kalau kita ketahui kan dari pajak nggak selalu bisa menutupi, kita sudah berutang 200, katakanlah sederhananya 217 miliar, tetapi yang nagih 213. Kalau kita tahu hanya 213 yang nagih, kita nggak minjem utang 217. Kira-kira begitu secara hitung-hitungan gampangnya. Kalau di bulan 6, nanti kita lihat dari rencana tagihan di komitmen tadi, yang rencana pembayaran 214 miliar, ternyata yang ditagih hanya 192.
Ini yang hijau itu apa nanti yang ini menunjukkan sisanya gitu. Ini makin ke sini makin besar gitu lagi kalau kita lihat prediksinya begitu. Jadi ada 21 miliar. Ini kalau kita ngomong baru satu Kanwil. Kalau kali 34 terjadi seperti ini, Kanwil Kaltim masih kecil, nanti ada yang di Kanwil Sumatera Utara, Jawa Barat mungkin angkanya lebih besar dari ini. Sebenarnya kenapa kontrak itu harus disampaikan ADK kontraknya, sebenarnya kita mau menghitung ini. Cuman memang jadi persoalan sih disampaikan di awal, permasalahan pembayaran kita kurang tahu juga kenapa nggak disiplin menagihkan pekerjaan haknya. Kalau kita sih pemerintah harusnya ditagihkan haknya semua gitu ya. Dibayarkan semua. Kalau bisa dibayar cepat, kita kan enak gitu, tinggal santai aja gitu. Jadi kalau kita lihat tren per bulan, kesenjangannya di bulan 9 ada di sini 13, kalau kita total kan untuk satu wilayah aja sudah sebesar ini gitu. Jadi ini yang terjadi di kita antara komitmen pembayaran termin pada kontrak yang tidak pas gitu ya, yang saya lihat masih belum pas gitu dengan mungkin mekanismenya. Upayanya banyak sudah saya lakukan, cuman saya nggak berani juga maksa-maksa orang bayar gitu ya. Saya takutnya memang belum berhak dibayar, nanti saya paksa bayar, nanti saya kena masalah juga gitu. Bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga menarik untuk kita diskusikan bersama. Demikian Pak Moderator, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan materinya, singkat, padat, dan jelas. Dari pemaparan Bapak tadi ini, saya bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa sebagai pelaku pengadaan itu tidak sekedar konsen kepada output hasil pekerjaan, tapi bagaimana juga kita harus tahu bagaimana mengeksekusi sebuah tagihan kontrak. Baik Pak, sepertinya sudah ada yang mengajukan raise hand. Kita persilahkan ke Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Silakan Pak, Dr. Kurniawan Ilyas, sebutkan asal instansi Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pemda Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara, Pak Miden. Ya. Terima kasih Pak Miden, baru 2 kali saya ikuti ini, yaitu kartu kredit pemerintah, saya ikut juga dengan materi ini. Ya, pertanyaan saya pertama adalah, ini kan di akhir tahun Pak Miden. Ya. Saya kasih ilustrasi, ada contoh kontrak berakhir di 20 Desember. Yeah. Di mana di 20 Desember itu prestasi pekerjaannya, progres pekerjaannya, volume pekerjaannya 80%. Berapa? 80 itu, Pak? Bisa dilakukan, ya 80% Pak. Nah, tentu bisa dilakukan jaminan pembayaran itu sendiri, pembayaran kontrak untuk dibayarkan 100% sampai akhir tahun 31 Desember lah 2020 ini umpamanya. Pertanyaannya apakah siapakah yang mengajukan permintaan untuk jaminan pembayaran itu? Apakah PPK atau penyedia atau bendahara pengeluaran pembantu? Yang kedua, apakah boleh di luar dari bank umum ya? Apakah perusahaan harus asuransi? Apakah boleh? Yang ketiga tadi penjelasannya Pak Miden tentang bahwa uang itu hangus kalau dia menyeberang tahun itu, uang itu hangus. Nah, kalau dia hangus, untuk apa dikasih pemberian kesempatan sampai 90 hari? Karena mau diambil uang dari mana? Apalagi ini kan anggaran tersebut tidak diluncurkan umpamanya. Itu tahun 2021. Bagaimana cara memitigasi supaya adil ini? Ya pertama dikasih 90 hari pekerjaan untuk selesaikan 20%,
tapi uang ke penyedia itu sampai gitu 20%. Terima kasih Pak Miden. Ini dananya saya mau tahu Pak, dana APBN atau APBD Pak Kurniawan? Karena ini saya orang Pemda, saya ilustrasikan APBD. APBD Pak ya, oke, terima kasih Pak. Iya. Kalau APBN juga Pak, bisa juga masuk Pak APBN. Artinya termasuk juga minta penjelasan tentang APBN. Silakan. Terima kasih Pak Miden. Langsung saya jawab Pak Kurniawan atau tunggu yang lain? Langsung saja Pak Miden, langsung jawab aja. Terima kasih Pak. Ini Pak Sendra ya, Pak Kurniawan lagi salah ini. Jadi gini, siapakah yang mengajukan, kalau katakan lagi tadi tanggal 20 dia pakai jaminan pembayaran gitu. Siapa yang meminta jaminan? Yang meminta jaminan, yang menjaminkan ke bank itu adalah si penyedia barang jasa. Karena dalam jaminan itu si penyedia barang jasa harus menyampaikan aset itu, minimal aset atau katakanlah nilai uang rupiah gitu untuk jaminan itu gitu. Dia harus nyumbang, nggak gratis. Terus nanti jaminan itu harus dipegang oleh si PPK, nggak boleh dipegang oleh ini. Itu jadi harus tuh. Jadi kalau dia nanti one prestasi, setelah kita bayar dia one prestasi, kita klaim ke bank. Saya ingat sekali waktu nyusun aturan ini, pertanyaannya, mana sih instansi unit yang boleh atau katakanlah lembaga yang boleh sebagai jaminan, kita seleksi. Jadi adalah kita buat, kalau bisa yang menjaminkan adalah pertama kita buat kriterianya harus sekota dengan pembayaran tersebut. Nggak boleh nanti dia proyeknya nanti di Sulawesi Barat, tetapi bank penjaminnya Sumatera Utara. Nanti Pak Kurniawan kan nanti waktu mau mengklaimnya kan harus ke sana Pak, ngabisin waktu. Dan kita juga nggak bisa menguji kebenarannya, nggak bisa konfirmasi, sulit. Jadi kita tetapkan harus satu kota. Itu kita kunci gitu Pak. Jadi nanti kalau Bapak mau bikin ketentuan seperti itu harus dikunci, mitigasi risikonya harus dibuat seperti itu. Kita kunci seperti itu. Jadi dia harus disahkan. Berikutnya juga, jadi siapa aja kita lihat nggak boleh sembarang juga gitu, harus yang lembaga-lembaga keuangan yang kredibel gitu. Di itu kita minta daftarnya dari OJK. Jadi kalau OJK memberikan ini ada list ini yang boleh untuk lembaga keuangan pengganti kerugian, itu ada listnya dari OJK. Dia mengeluarkan setiap 3 bulan kalau nggak salah itu ada listnya. Jadi kita nggak boleh sembarang. Tapi biasanya kita lebih aman dengan bank umum, nggak boleh juga bank BPR. Kita juga bukan mau merendahkan BPR, tapi dari sisi jaminan. Sebenarnya kalau saya mau bilang itu mau pakai jaminan atau enggak itu kan nanti keputusannya ada di PPK gitu. Jadi itu nanti kita lihat kriterianya harus satu kota dan juga harus kredibel, dan juga kredibel itu menyatakan siapa yang menyatakan adalah dari OJK. Bapak bisa minta ke OJK itu nanti seperti itu. Terus pertanyaannya, boleh nggak di luar bank umum? Boleh. Itu nanti seperti asuransi yang lain tuh, ke asuransi kerugian ada, tetapi dari ini. Terus nanti harus bayar hangus. Kenapa hangus gitu? Jadi dulu pernah juga diskusi saya pernah diskusi juga dengan perumus masalah pembayaran yang sudah lewat tahun. Dulu ada pemikiran juga, anggaran yang tidak terserap, katakan 80% itu mau dialihkan ke tahun anggaran berikutnya, itu kayak model zaman dulu, itu jadi permasalahan apa? Kecenderungan nanti semua satuan kerja akan melakukan itu gitu loh. Kan kita kerjanya santai saja, kok nanti anggarannya bisa dipindah kok, kan gitu. Dan kita, oleh karena itu, kita asas anualitas itu, ajas tahunan penganggaran itu kita pegang ketat. Kalau nggak selesai, hangus. Supaya nggak hangus gimana? Ya selesaikan kerjaannya. Kalau gitu gimana menyelesaikan kerja kan? Harusnya kontraknya dari awal tahun, jangan kontraknya bulan Oktober. Kita mau mendorong itu. Kenapa harus di awal tahun? Karena APBN atau APBD adalah salah satu stimulus untuk mengangkat perekonomian di suatu tempat atau di suatu daerah gitu. Semakin cepat dia cair, ekonomi makin cepat berputar gitu, pertumbuhan makin bagus. Tetapi kalau kita bekerja yang lelangnya aja baru bulan Juni, bulan Juli, itu akan tercenderung begitu. Nanti bisa aja suatu tahun itu nanti bisa ada 3 tahun anggaran itu kita kelola. Terus diskusi berikutnya adalah
Lo ngelola 1 tahun aja nggak beres, kok mau ditambahin tahun sebelumnya, kan gitu. Ya benar ya Pak Kurniawan, juga logika berpikirnya kita seperti itu, dan ini supaya kita disiplin. Jadi hangus. Oleh karena itu kalau mau diterapkan oleh karena itu kita buka, boleh kerjaannya dipindahin ke tahun lalu, tapi uangnya nggak boleh. Supaya kita disiplin semua mengerjakannya gitu. Terus tahun anggaran berikutnya apa? Kita bikin di TMK-nya itu perjanjian dengan kamu boleh lanjut, tetapi dengan catatan saya harus mengalokasikan dulu uangnya di tahun berikut. Kalau nggak ada dialokasikan, kamu selesaikan kerjaannya, kamu nanti uangnya akan saya bayar kalau sudah dialokasikan. Mau nggak? Kalau mau kita lanjut, kalau nggak ya stop. Harus ada perjanjian seperti itu. Tujuannya apa? Dan itu nggak boleh dikenakan denda. Nah itu yang saya kemarin diskusi dengan Kota Balikpapan membuat aturan seperti itu. Saya jaga mitigasi resikonya gitu. Jadi tujuannya apa Pak? Ini untuk disiplin. Kalau kita buka anggaran itu bisa pindah ke tahun anggaran berikutnya, orang bekerjanya nggak mulai Januari. Sekarang aja kita Desember kita suruh hangus aja, kerjanya orang masih begini juga. Saya kasih tadi tanda angkanya itu kan Bapak harusnya dibayarkan Februari tapi nggak dibayar Februari sampai sekarang Oktober gitu. Ini saya bukan menyalahkan siapa-siapa, saya hanya melihat realita kita masih seperti itu gitu. Itu yang kita lihat, disiplin anggaran memang harus kita laksanakan mulai dari awal tahun gitu Pak. Demikian Pak Kurniawan, mohon maaf kalau salah nyebut nama. Baik. Aman Pak Miden. Oh silakan Ya, Pak Kurniawan, tambahkan sedikit Pak Sandra. Ya silakan Pak. Mumpung belum ada yang resen. Ya silakan Bapak. Begini Pak, bagaimana apakah salah umpamanya PPK, KPA begitu mentransfer uang 100% karena 20% itu terlambat dengan cara mengunci, artinya memblok supaya di rekening penyedia, memblok supaya tidak cair untuk ditarik oleh penyedia. Nanti sudah selesai pekerjaan karena pemberian kesempatan 90 hari atau 50 hari baru dibuka rekeningnya. Apakah salah dan boleh? Itu kalau dari azas Demikian Pak. Azas tahunan Pak itu melanggar dari sisi apa saya bilang tadi. Itu kan sebenarnya pekerjaan itu saya sebutkan, makanya tadi saya bacakan pasal 21 Undang-Undang Perbendaraan itu. Kita boleh membayar apabila barang kita terima, kan gitu. Kalau sampai 31 Desember kita terima barang nilai 80, kita harus bayar 80. Nggak boleh nanti Bapak waktu membukukan, Bapak terima 80, Bapak bayar uangnya 100, seimbang nggak Pak? Nggak seimbang nggak? Harusnya kan kalau kita terima barang 80, uang yang kita keluarkan 80 juga. Tapi Bapak, karena Bapak kunci sampai tahun anggaran berikutnya, ini jadi beban tahun anggaran sekarang. Itu nanti uangnya keluar 100, tapi pekerjaannya 80. Terus Bapak nanti mundurin. Selesainya bulan Februari, Bapak mundurin dong serah terima 31. Nah itu malah kena lagi aparat hukum tuh Pak. Kena di aparat hukum. Jadi itu disiplin anggaran gitu Pak. Iya Pak. Nah, jadi nggak kalau saya bilang nggak diperkenankan kalau kita pakai escrow, kan zaman dulu pakai escrow Pak ya, pakai nanti ditahan dulu, itu nggak diperkenankan gitu. Nanti akan orang melakukan itu semua, banyak escrow, nanti Bapak banyak rekening escrow nanti gitu. Iya gitu Pak. Iya. Jelas ya Pak Kurniawan ya. Terima kasih Pak penjelas. Jelas. Terima kasih. Oke, baik. Kita masuk ke penanya kedua. Oh, rupanya ada Pak Irfan ya. Iya. Ya, halo. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore Pak Miden. Salam kenal dari saya Irfan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Simelu dari Aceh ini, tetangganya Sumatera Utara. Jadi untuk kegiatan akhir tahun ini kita selalu terkejar-kejar oleh permasalahan-permasalahan yang selalu menyibukkan kita, terutama masalah pembayaran di akhir tahun. Nah, sementara pelaksanaan pekerjaan di lapangan masih 80% pada saat ini perkiraan saya di Desember, karena saya ada pekerjaan, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan di akhir tahun, maka
sementara dari pihak BKD meminta supaya di 100% kan, karena intinya untuk bisa melakukan pencarian anggaran, sementara pekerjaan belum selesai. Nah, sudah barang tentu kita akan mengurus jaminan bank atau garansi bank. Tapi setelah saya konfirmasi dengan Bank Aceh yang ada di tempat kami, karena tadi persyaratan yang pemberian garansi itu kan harus di wilayahnya sendiri dalam satu kota. Mereka itu kebanyakan tidak berani karena mereka itu bisa mengeluarkan jaminan bank itu sistemnya back to back. Jadi artinya mereka itu mengurus ke pihak kedua juga ke yang pemberi jasa jaminan. Nah, sementara kita terhadap pemberi jasa jaminan itu misalnya macam Jam Krindo semacam ini, kalau saya pribadi sih kurang percaya. Saya lebih percaya ke banknya. Tapi pihak bank tidak berani memberikan jaminan yang macam itu kecuali back to back, begitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Miden. Ya Pak Irfan, ya, emang itu dilema yang terjadi di kita. Jadi itu terjadi di seluruh republik kita Pak, modelnya seperti itu. Oh begitu. Saya pikir semua Indonesia aja, Pak. Bukan seluruh republik Indonesia begitu Pak. Kerjanya masih begitu. Makanya waktu saya ingat saya tahun 2011 itu saya bikin aturan kalau dia sudah ada katakanlah alokasi sudah ditetapkan RKKR ya sudah ditetapkan BIPA-nya sudah tapi belum ditandatangani bulan Januari itu boleh lelang tujuannya untuk percepatan kan gitu kan gitu tujuannya. Tetapi saya memang sebenarnya saya ada statistiknya juga rata-rata itu 25% baru sampai triwulan pertama kontrak tanda tangan kontrak itu 25% di triwulan pertama. Iya. Triwulan kedua baru naik sampai ke 60 katakanlah 40 atau 50%. Triwulan ketiga lebih ini lagi gitu. Itu saya juga bingung. Kemarin saya diskusi dengan siapa ya? Ada salah satu instansi itu jaga diskusinya Pak sama. Itu duitnya sudah ada. Iya. Yang memakai barangnya sudah ada. Lah kenapa belum dilelang? Orang tuh pusing duit belum ada, yang memakainya sudah ada. Nggak dilelang masuk akal, nggak ada duitnya. Ini duitnya sudah ada. Yang mau pakai barang itu sudah ada, tetapi nggak dilelang. Permasalahannya di mana? Saya bilang gitu. Itu yang terjadi permasalahan seperti itu di kita. Nah, oleh karena itu saya cerita tadi dengan Pak Yang Kurniawan itu, ada pemikiran anggaran ini bisa dipindahkan. Saya bilang itu malah lebih bahaya, saya bilang gitu. Iya. Kita bikin hangus saja bisa begini, kalau kita nggak bikin hangus, repot. Dan juga memang ajas tahunan anggaran itu harus kita pegang ketat gitu. Karena begitu uang itu kita pindahkan tahun anggaran berikutnya, kita harus mencari alokasi untuk tahun depan tuh uangnya dari mana. Sebenarnya ini masalah kedisiplinan waktu itu saya tetap kokoh Pak, tetap bertahan bahwa yang bisa pindah adalah kegiatannya, uangnya nggak bisa. Itu jadi SAL nanti, jadi silpa, ya nggak apa-apa. Nanti mau dipakai lagi ya no problem. Itu kan harus persetujuan legislatif, kan gitu ya. Iya. Karena ada keperluan yang lain lagi. Jadi kalau menurut saya, problem Bapak sama di Indonesia sama Pak. Kita tahun sekarang ini masih ngejar-ngejar. Masih harus saya triwulan ketiga, triwulan terakhir, ini harus mencairkan 40% Pak anggaran. Iya. Itu masalah COVID, nggak COVID ya sama aja begitu kondisinya gitu. Saya juga udah rambut saya sampai habis ini mikirin itu, nggak habis-habis uangnya gitu. Yang habis rambut saya tapi uangnya nggak habis gitu. Itu Pak. Tapi saya cenderung Bapak, masa sekarang inilah masalah kita bahaya kita pengeluaran harus hati-hati. Kalau saya tidak pernah menyarankan untuk memundurkan tanggal, menyetel tanggal apa itu enggak. Soalnya apa? Efeknya sama kita, jangan kita lagi harusnya sudah nimang-nimang cucu, tapi nanti dipanggil aparat hukum. Kalau saya nggak pernah menyarankan rekayasa tanggal-tanggal itu. Udah, hangus bayar, alokasikan tahun depan lagi yang baru. Atau penghematan tahun depan untuk saker itu dibatalkan untuk yang itu. Gitu. Solusinya seperti itu supaya kita aman, Pak. Demikian Pak Irfan ya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Udah jelas itu. Baik. Sekiranya sudah jelas. Apa ada tambahan dari Pak Muji, Pak? Silakan Pak Muji. Silakan Pak Muji, silakan. Kalau ingin menambahkan. Oh, lagi off-nya beliau. Kita masuk ke penanya. Itu ada yang resen deh dari Bu Rini sama. Beliau lagi off sepertinya. Kita masuk ke
Ibu Rini. Ibu Rini. Silakan Ibu Rini. Monitor Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan nama saya Bu Rini dari Binjai, Pak, pemerintah Kota Binjai. Wah, ini daerah saya ini ya. Ya, kebetulan kami ada permasalahan, Pak, di Binjai terkait pengadaan dana DAK tahun 2019. Untuk pengadaan itu batas akhir kontraknya adalah bulan 14 Desember, Pak. 14 Desember. Kemudian karena proses sertifikasinya lama, maka barang itu belum bisa datang ketika sesuai dengan waktu kontrak, Pak. Dan datangnya di bulan Maret 2020. Kemudian PPK-nya pindah pula, Pak. Kebetulan PA merangkap PPK, pindah, dan belum ada penyelesaian. Gimana ya, Pak, untuk menyelesaikannya? Apa bisa dibayarkan kegiatan itu, Pak? Jadi ini berat juga nih. Kalau bisa dibayarkan, saya kan nggak bisa bilang bisa atau tidak, Bu ya. Ini mesti kita lihat hati-hati juga. Yang pertama, kita pakai prinsip, Bu, yang saya bacakan tadi, negara membayar apabila barang sudah kita terima, kan gitu ya. Makanya saya tadi tuh awal-awal, kalau Ibu ikutin dari awal, saya cerita pasal 21 Undang-Undang Perbendaharaan tuh. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Saya cerita dari situ. Kita bisa membayar 100% apabila barang sudah kita terima. 100% juga sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan kualifikasi apa gitu ya. Kalau itu sudah bayar, sudah bisa Ibu terima 100%, ya bayarkan saja. Kalau saya menurut undang-undang gitu. Dan harus kenakan denda nggak? Ya kenakan denda kalau terlambat. Tetapi saya bilang tadi, kalau Ibu bayar apabila sudah apa yang Ibu terima, itu Ibu yang itu bayar. Kalau belum Ibu terima, jangan bayar dengan alasan, Pak, kurang sertifikasi, berarti nggak sesuai kualifikasi. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Alasan apapun nggak bisa Ibu terima gitu. Kalau kena denda, kenakan saja denda. Itu aja, Bu, pakai pasal 21 Undang-Undang Perbendaharaan nomor 1, Bu. Itu aja Ibu baca tuh nanti. Makanya saya awal ngomong gitu. Hah? Walaupun barangnya ada, kalau dia terlambat, tetap denda masih tetap bisa diberlakukan ya, Pak, walaupun sampai bulan Maret ini? Kan dia kan kasih waktu 90 hari, Bu ya, perpanjangan ya. Pengadaan barang jasa kan sampai 90 hari ya. Pak, kalau ini tidak ada kontrak, Pak, gimana, Pak? Hah? 90 hari kalau APBN, Pak. Hah? 90 hari kalau APBN, kalau Pemda hanya 50 hari. Nah, itu diperpanjang 50 hari, Bu. Ibu Pemda atau kementerian? Makanya gini, Pak, tidak dilakukan perpanjangan waktu, Pak. Ibu Pemda atau kementerian? Pemda, Pak, Pemda. Lambat. Pemda, Pak. Maret. Cuman kemarin salahnya tidak dilakukan perpanjangan waktu PPK-nya yang lama itu, Pak. Barang diterima? Barangnya belum ada, Pak. Cuman barangnya datangnya Maret. Ya, diterima atau ditolak tuh datang? Tidak ada yang menerima pun, Pak. Gimana itu ya, Pak? Ya, kalau nggak ada terima ya jangan dibayar, nggak ada pembayaran kalau nggak diterima. Ya, Pak. Ya. Bisa dibayar, Bu. Itu ya. Ya, bayar ya, Pak, walaupun barangnya ada ya, Pak. Iya. Jadi terima nggak barangnya? Dipakai lah permasalahannya. PPK-nya tidak menyelesaikan pula itu, Pak. Itu dia. Jadi yang saya sampaikan tadi, Bu, dari sisi keuangan negara, kalau Ibu tidak terima barang, jangan bayar. Kuncinya, kalau Ibu terima, bayar. Gitu. Iya. Nanti masalah denda atau apa nanti. Ini Pak Muji agak repot juga nih karena dana dak. Fisik. Pula. Nah, ada fisik kalau nggak dipertanggungjawabkan dihitung juga gitu sama utang juga itu nanti. Kalau dengan yang kontrak yang lama berarti batal dengan sendirinya ya, Pak? Iya. Ya, Pak Muji ya batal ya. Batal Saya ya, ingin tahu barangnya itu diterima atau tidak. Enggak. Ya, diterima, dimanfaatkan. Kalau diterima, dimanfaatkan, kita menjalin penyedia itu. Barangnya belum ada yang nerima nih, Pak. Cuman kontrak yang lama itu udah tidak berlaku sebenarnya ya, Pak? Sudah.
Ya sudah habis kontraknya. Habis ya Pak. Ya udah Pak. Terima kasih Pak masukannya dan pencerahannya Pak. Semoga mudah-mudahan ini menjadi solusi buat kami di Binjai Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke penanya ke-3. Ada apa ini? Mukija. Silakan Pak. Bapak atau Ibu ini, Mukija? Halo. Silakan klik unmute Bapak atau Ibu Mukija. Silakan Pak. Unmute dulu Pak. Silakan diklik di layar monitornya. Halo, Bapak atau Ibu Mukija, silakan, Mbak. Atau mungkin Pak Muji, Pak Swendra diberikan kesempatan untuk pembahasan. Oke, siap. Baik, Pak Muji, silakan Pak Muji. Untuk 2 pertanyaan tadi, mungkin ada penambahan. Kebetulan saya tadi nggak menyimak, Pak. Terus saja, Pak. Ya, baik. Atau ada teman-teman lain yang ingin bertanya langsung, silakan. Pak Nosin ini sudah ada. Ya. Ada Nosin ya. Baik. Ibu atau Bapak? Nosin ya, silakan. Bapak Nosin dari LAN. Silakan. Terima kasih Pak Muji. Waduh, terima kasih banget ini Bapak-bapak sekalian. Terima kasih banget ya, yang luar biasa ini terkait dengan mekanisme pembayaran Pak ya, atas seminar ini. Saya perlu sedikit Pak dari atas pemaparan Bapak, mungkin ada hal yang perlu saya klarifikasi. Ya sebelum saya sampaikan ini, mungkin perlu minta penjelasan sedikit lah terkait dengan selama ini yang kita hadapi Pak, terkait dengan mekanisme di spam nih Pak, mekanisme spam terkait dengan penginputan kontrak Pak. Nah, kadang-kadang kami selalu menjadi kendala itu terkait dengan penginputan kontrak kalau kontraknya itu ternyata dari beberapa anggaran, bisa bersumber dari akun yang berbeda, bisa juga dari PPK yang berbeda. Nah ini bagaimana mensiasatinya nih Pak nih, kalau kontrak itu satu kan dalam proses pengadaan bisa dilakukan konsolidasi atas paket-paket pengadaan yang memang kalkulasinya sama nih untuk dalam rangka mensiasati. Karena kami terbentur di apa mekanisme pembayarannya tuh Pak. Karena di mekanisme pembayaran itu kan tidak mungkin satu kontrak itu diinput, kontrak yang sama itu diinput untuk beberapa kegiatan. Pasti di spamnya menolak nih. Nah, bagaimana kira-kira mensiasati, mungkin Bapak punya pengalaman trik-triknya untuk mensiasati hal semacam itu. Yang kedua Pak, mungkin terkait dengan ini Pak, perlu penjelasan Bapak terkait dengan DAK Pak nih deh, dana alokasi khusus ya yang digulirkan dari APBN ke daerah ini. Nah, mekanisme pelaksanaan kontraknya itu dan pembayaran itu bagaimana ya kalau untuk DAK itu, apakah bisa melewati tahun anggaran? Nah, tahun anggaran karena ini ada pengkhususan mungkin juga, atau mungkin dia juga tunduk terhadap aturan yang sama dengan APBN ya. Karena saya juga belum begitu clear banget terkait DAK ini. Karena beberapa kasus yang saya tangani itu ada beberapa hal yang mungkin DAK itu karena ada waktunya juga, katanya ada waktu terkait dengan pelaksanaan kontraknya, dia harus ditandatangani kontraknya paling lambat bulan sekian. Kalau lewat seperti bulan sekian itu pasti akan ditarik lagi ke pusat. Kemudian juga, nah mekanismenya ada informasi itu bisa melewati tahun anggaran. Nah, saya mohon penjelasan yang lebih detail Pak. Yang ketiga terkait dengan kegiatan ini Pak, terkait dengan kondisi saat sekarang ini ya, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, penyesuaian pekerjaan, nah, dengan adanya relokasi anggaran,
reposisi anggaran ini kalau nggak salah itu ada edaran dari, kalau nggak salah nggak tahu berlaku nggak untuk APBN itu. Kalau nggak salah kan ada edaran dari Kemendagri dengan LKPP yang bahwa untuk reposing itu artinya pembayaran bisa dilakukan pada tahun berikutnya. Nah, apakah APBN yang di anggaran di pemerintahan di pusat itu juga berlaku juga. Ya mekanisme seperti apa tuh kalau seperti itu nih? Artinya kita biar clear banget nih Pak. Oke, makasih Pak. Oke, itu yang masalah di SPAN nanti ada staf saya nih, Pak, saya ini nanti masalah di SPAN yang berapa sumber dana. Kalau menurut pengalaman, kalau untuk satu kontrak itu bisa dari beberapa sumber dana, Pak. Itu yang pertama gitu ya, dari satu kontrak bisa dari beberapa sumber dana gitu. Itu nggak ada halangan, bukan dalam arti kontrak A sumber dana dari rupiah murni, ada dari bantuan luar negeri, itu bisa di satu kontrak itu Pak. Cuma nanti waktu mengajukan SPM-nya nanti yang terpisah, berbeda karena dari SBSN akan berubah dengan PNBP itu nanti Pak Dodi masih ada ya? Pak Dodi? Masih Pak. Oke, nanti tolong dibantu ya. Terus masalah DAP, jadi permasalahan DAP ini Pak, di tempat saya terus terang aja saya juga bingung gitu. Kenapa DAP ini lambat sekali? Itu sebenarnya DAP sama APBN itu mirip-mirip Pak, teman lebih lambat DAP. Orang itu permasalahan pertama di DAP itu orang katakanlah pembayarannya harus menunggu waktu mau lelang, dia harus menunggu e-katalog. Ditunggu-tunggu e-katalog baru terbit bulan September, ada yang bulan Agustus. Sebenarnya barang itu saya bilang e-katalog itu hanya opsi, tata cara pengadaan bisa aja dilelang biasa gitu. Kadang-kadang begitu e-katalog yang muncul batasnya sudah habis. Atau katakanlah sudah pesan dia katalog, nanti dia lapor nggak ada barangnya itu, nggak sesuai gitu. Jadi ini kondisinya kembali saya bilang tadi Pak, permasalahannya nggak dari awal gitu, bahwa pelaksananya di terakhir gitu, seperti itu gitu. Itu yang permasalahan itu klasik sekali gitu Pak, permasalahan itu kita udah mendorong. Itu nanti untuk reposisi anggaran, untuk refocusing di APBN ada tidak enggak? Ada juga Pak. Ada kontrak yang sudah dilelang, sudah ditunjuk pemenang, itu kita bukan dibatalkan, tetapi tetap kita laksanakan, tapi dianggarkan tahun depan. Itu ada banyak. Itu kalau di Kalimantan Timur itu ada sekitar hampir 1 triliun itu anggaran dari APBN-nya gitu. Ada terjadi seperti itu karena apa? Tahun ini kita pajaknya nggak tercapai. Nggak tercapai pajaknya, oleh karena itu kita harus melakukan itu. Dan juga ada satu kontrak yang sudah dilaksanakan, kita bikin dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Itu tidak dikenakan denda keterlambatan. Terjadi juga seperti itu Pak. Kita refocusing untuk penanganan COVID. Jadi tadi seperti yang DAK itu kalau dibilang gimana sih DAK itu nggak selesai, kalau DAK itu kan lebih longgar Pak, sampai lewat tahun anggaran juga di sana juga di APBD nggak masalah gitu. Kan kita menerimanya DAK itu pertanggungjawabannya di tahun depannya gitu Pak. Tahun ini kontraknya itu ada kontrak DAK tahun ini, dia baru bulan September kita salurkan dananya Pak. Ada kan DAK tahun ini didaftarkan kontrak bulan September, terakhir 30 September kita salurkan semua, itu nggak mungkin selesai Desember, pasti sampai ke tahun depan. Itu nanti ada batasnya tahun depan tanggal berapa, nanti SP2D-nya kita rata-rata lewat Pak. Nah itu nanti tinggal di APBD-nya bagaimana mengalokasikannya di APBD perubahan untuk tahun depannya gitu Pak. Jadi kalau menurut saya kalau untuk yang DAK bisa sampai lewat tahun, tergantung perjanjian kontraknya saja Pak. Perjanjian kontraknya gitu. Mungkin itu dari saya Pak. Jadi refocusing ada nggak di APBN? Ada yang kontraknya bukan dibatalkan tapi harusnya tahun ini kita tahun depan, atau tahun ini kita bagi 2 tahun pelaksanaan proyeknya. Itu Pak. Baik Pak. Apa ada tambahan dari Pak Muji Pak? Silakan Pak Muji. Sehubungan dengan pemotongan anggaran, pemangkasan anggaran, kalau nggak salah Pak Miden ada nggak ya keadaan ini? Syarat multi-use ya itu bisa diubah karena ya ada kondisi darurat. Jadi suatu multi-use kan dimulai dari awal anggaran.
saat ini ketika kita sudah berkontrak, ternyata dipangkas, ternyata anggarannya ada, alasannya keadaan darurat, maka bisa dimutuskan ketika kita sedang berkontrak ini. Kalau nggak salah Permenkyu 93 ya, tahun 2020. Silakan dicermati. Itu ya Pak Miden ya? Iya, ada. Ada. Ya, relaksasinya seperti itu. Permenkyu 93 tahun 2020. Oh, baik. Makasih atas tambahannya dari Pak Muji. Kita masuk ke penanya selanjutnya. Ada Kui Cahya Faisal. Silakan, Mbak. Kui Cahya Faisal. Monitor, Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore, Pak Miden. Selamat sore, Pak Kui. Ini yang ketiga kalinya dengan Pak Miden, yang kedua di Zoom meeting melalui Pak Muji, yang pertama waktu acara Dirjen Perbendaharaan Pak Kanwil, yang pengadaan yang tentang pengelolaan barang milik daerah. Oke Pak, ini Pak, ini saya mau nanya Pak, ini yang jadi curhatan teman-teman ini Pak, dengan adanya Perpres 33 Pak tentang standar biaya regional Pak, itu jadi daerah untuk standarisasi honorarium harus bersumber kepada Perpres 33. Yang jadi permasalahan adalah kembali ke slide Bapak terkait prinsip check and balance dalam keuangan itu ada KPA sebagai pembuat kebijakan, PPK sebagai pembuat perikatan, dan PPSPM sebagai penguji tagihan. Yang saya tanyakan adalah Pak, di dalam Perpres 33 ini Pak, pejabat pembuat komitmen sudah tidak ada honornya lagi Pak. Ini seperti apa Pak? Karena rata-rata teman-teman protes, kami punya risiko lebih besar, tapi di Perpres 33 kok sudah tidak ada honornya. Sedangkan untuk honor KPA-nya masih ada diatur Pak. Untuk honor terkait itu nggak ada sama sekali Pak. Di pejabat pembuat komitmennya Pak sudah hilang Pak. Termasuk honorium pejabat perimasi pekerjaan, pejabat pemeriksa itu juga hilang. Yaitu seperti apa? Apakah boleh Pak kita menganggarkan yang tidak di Perpres 33, sedangkan kalau APBD dia harus berpedoman pada Perpres 33 Pak. Karena terkait tanggung jawab dan wewenangnya sih Pak. Yang saya sambungkan dengan slide Bapak terkait ini tadi Pak. Prinsip checks and balance. Jadi kalau salah satunya saja yang diberi honor, kelihatannya nggak adil deh Pak. Mungkin itu saja Pak, saya tanya Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Kui. Jadi ini pertanyaan pernah langsung ya Pak Madidi. Itu di Perpresnya itu pasal 3 ayat 2 Perpres itu boleh Pak ditambahkan itu. Dan yang tidak tercakup di situ boleh ditambahkan tuh di Perpresnya ada. Kalau saya masih ingat pernah ada yang nanya dulu. Pasal 3 ayat 2. Itu ada landasannya. Jadi itu bukan itu aja, tapi bisa ditambahkan Pak. Sepanjang memang itu diperlukan. PPK menurut saya harus dapat. Nanti Bapak bisa baca Pak Kui, nanti baca di pasal 3 ayat 2-nya Pak ya. Itu bisa. Atau saya berhormat lain ya Pak Miden ya. Ya. Hah? Kalau di daerah itu dinas. Kalau di daerah itu dinas, kepala dinasnya kan pengguna anggaran. Kepala dinasnya pengguna anggaran. Di bawahnya ada KPA-KPA. Ya sebenarnya PPK itu tempatnya di KPA-KPA tadi. Ya. Nggak perlu ada PPK lagi kalau di suatu kantor dinas loh ya. Organisasinya kan kecil. Kepala dinas sebagai PA, terus ada KPA, ya KPA itu PPK. KPA dapat honor kan, ya sudah dia harus berperan. Kalau nggak, berperannya apa? Karena organisasinya kan nggak begitu besar gitu. Itu menurut saya ya, mengenai nggak ada PPK di Perpres 33 itu menurut saya begitu. Tapi ini pendapat saya aja. Silakan lanjut. Baik. Tapi jelas ya Pak Kui ya. Untuk mengklirkan ya, kan pertanyaannya boleh nggak ditambahkan itu di pasal 3 ayat 2 boleh ditambahkan itu, dibuka peluangnya. Nanti tinggal di ini aja di sana gitu. Ya, tinggal dihitung aja beban kerjanya. Oke. Baik, bagaimana Pak Kui, jelas ya? Siap Pak, jelas. Oke, baik. Bu Wirda sampai Iskandar tuh resen itu ada resen berapa orang nih kelihatan ya? Iya, baik, kita masuk ke Ibu Uwis Melina. Langsung aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Suhendar, Pak Muji. Waalaikumsalam. Izin bergabung untuk diskusi terkait dengan pertanyaan saya Pak. Di 8 kebetulan kami ada pembiayaan menggunakan SBSN Pak. Berharga syariah negara. SBSN itu sendiri
bulan single years, di mana untuk membiayai kontrak pembangunan konstruksi lah gitu, gedung dan bangunan. Sehubungan dengan kondisi pandemi, proses lelang otomatis menyesuaikan waktu agak sedikit molor daripada seharusnya. Sehingga ada kemungkinan terlambat selesai di akhir tahun ini. Mengingat tentang Surat Menteri Keuangan nomor S283, di mana dalamnya menyatakan bahwa bisa diberikan perpanjangan waktu di tahun 2021 dan tanpa dikenakan denda. Nah, kami ingin kehati-hatian terkait dengan apa sih yang perlu kami cermati dalam hal ini, Pak, baik itu oleh kami sebagai APIP-nya maupun oleh PPK-nya di Saker Teknis kami, sehingga saat nanti di akhir tahun kita bisa mencegah atau sudah bisa mengetahui langkah-langkah yang kami lakukan di akhir tahun ini maupun di awal tahun depan gitu, Pak Miden. Mohon masukannya atau arahannya. Terima kasih, Pak Miden. Ya, makasih. Saya langsung ya. Jadi ya Pak, langsung aja. Ya, Pak Wes. Jadi surat Menteri Keuangan itu ada dua, bukan dua ya. Gini, maksudnya surat itu, kalau sumber dana SBSN dari tahun 2020 terus dari 1 tahun karena ada refocusing dibikin menjadi 2 tahun, perpanjangan waktu dibikin 2 tahun, itu perpanjangan 2 tahunnya tidak dikenakan denda. Itu. Kalau dia menjadi multi-years, kan gitu. Terusnya kalau dia katakanlah SBSN-nya tidak diperpanjang sampai menjadi multi-years, berlaku sampai 31 Desember, kalau dia terlambat kenakan denda nggak dikenakan denda. Jadi lihat dulu mas kasusnya Bu, kalau dia perpanjang jadi multi-years, itu yang dimaksud surat Menteri Keuangan tadi, itu tidak dikenakan denda. Jadi kalau dia tidak diperpanjang, berakhirnya 31 Desember, nanti dia molor sampai Februari kenakan denda. Tetap dikenakan denda, karena dia bukan dibuat multi-years. Bedanya hanya di situ Bu. Itu Bu ya, Bu Wes ya. Baik. Pak Muji ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, jadi kalau penyedia terlambat, itu salah siapa? Kalau salahnya penyedia, berarti kena denda. Tetapi kalau bukan salahnya penyedia, misalkan ada pemangkasan anggaran, misalkan ada PSBB, misalkan ada apalagi, sehingga di luar kendalinya penyedia, sehingga tadi terlambat, ya tidak kena denda. Tetapi kalau itu bukan salahnya penyedia, ada pemangkasan anggaran, anggarannya ada di tahun 2021, ya ketika ada perpanjangan waktu, ya tidak kena denda. Jadi harus seperti kata Pak Miden tadi, dilihat dulu kasusnya seperti apa gitu ya. Oke, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Sudah jelas Ibu Iwis ya. Kita masuk ke penanya selanjutnya. Uli Radaputra, Pak Uli Radaputra. Silakan Pak. Unmute dan monitor. Ya, terima kasih Pak. Ya singkat aja Pak. Dibenarkan nggak tidak Pak? Ada kontrak, misalnya waktunya 4 bulan pelaksanaannya, tapi dimulainya 1 November. Itu dibenarkan nggak tidak? Apakah perlu persetujuan kontraknya? Pembayaran di tahun depan bagaimana mekanismenya Pak? Terima kasih Pak. Itu dana APBN atau APBD Pak? APBN. APBN ya? Ya. Kalau untuk APBN saya pastikan tidak boleh Pak. Sudah pasti saya bilang tadi, yang boleh dipindahkan itu kegiatannya, uangnya nggak boleh pindah. Itu uangnya angus di tahun bersangkutan. Jadi udah jelas nggak bisa Pak. Jadi kalaupun mau bikin itu adalah multi-years jadinya Pak, harusnya minta izin Menteri Keuangan. Soalnya pendanaan tahun depan itu. Jadi nggak, yang saya bilang tadi Pak, kita azas juga kan kalau Bapak mengerjakan dapat hanya menerima barang jasa 50%, bayarnya harus 50 di tahun ini gitu. Nggak boleh bayar 100, kita terima 50. Itu udah termasuk nanti ranah kerugian negara itu Pak nanti. Kira-kira gitu Pak Uli ya. Nggak, menurut saya kalau APBN dipastikan tidak bisa. Ya. Baik, Pak Muji ada yang mau ditambahkan Pak?
Ya, yang secara sengaja bahwa anggaran tahun ini itu berakhir tanggal 31 Desember 2020 uangnya ya. Kalau kerjanya mau dilanjut tahun depan ya mungkin bisa 50 hari atau 90 hari, tapi jangan dilakukan aja lah. Selesaikan aja tahun ini karena uangnya hanya berhenti di 31 Desember 2020. Kalau tahun depan gimana Pak? Ya merevisi anggaran yang ada tahun depan. Ya susah kita. Apa? Memperbaiki diri sendiri lah. Oke, masih kendalikan kontrak sejak sekarang lah. Oke, masih. Baik. Kita masuk ke penanya berikut. Sepertinya ini penanya terakhir ya Pak Prof ya. Kurang lebih 5 menit lagi nih. Oke, kita silakan ke Ibu Wirdaningsi Haidir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Wirda dari Kabupaten Sijunjung. Ada yang kami tanyakan Pak. Ada paket pekerjaan multi years di Kabupaten tahun 2018 sampai 2019. Dan pekerjaannya itu telah dicairkan dananya sebanyak 87, lebih kurang 87%. Sejalan perkembangan pelaksanaan, pekerjaan terlambat sehingga kami berikan kesempatan mengerjakan dalam waktu denda selama 50 hari kalender. Namun pekerjaan juga tidak bisa terselesaikan setelah melakukan pemutusan kontrak pada progres lebih kurang 93%. Nah, pada tahun ini dengan ada refocusing kembali, kami anggarkan sisa anggaran mereka lebih kurang 6%. Namun sebelumnya BPK juga telah melakukan audit, ada beberapa temuan yang telah dikeluarkan LHP-nya, Pak. Nah, sekarang yang kami tanyakan, bagaimana mekanisme pencairan karena penyedia di sini tidak kami katakan tidak punya itikat lagi Pak, karena udah kami surati, kami email dan segala macam, namun tidak ada tanggapan terkait dana mereka mungkin bisa kita anggarkan selama 5 tahun ke depannya. Namun masalahnya sekarang bagaimana kami mencairkan temuan yang telah dilakukan audit oleh BPK Pak, karena umur audit ini lebih kurang selama 60 hari kalender. Apakah bisa paket pekerjaan ini kita mencairkan dananya melalui putusan pengadilan atau bagaimana? Jadi kami Pak Miden, kami mohon petunjuk. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, yang Bu Wirda ini yang Ibu mau ini, Ibu membayarnya sudah sesuai prestasi nggak Bu? Itu penyediaan tadi nagih enggak? Kayaknya enggak nagih itu penyediaannya tadi. Terus deh. Ya Bu Wirda, itu ya, Ibu bayarnya. Bu Wirda. Ya, Ibu membayarnya sesuai dengan prestasi ya? Iya Pak. Pokoknya pegang prinsip gini Bu, berapa yang Ibu terima barang jasa segitu yang Ibu bayar, jangan mau lebih. Itu dulu pegang, untuk kita aman ya Bu ya. Ya. Terus ini nanti Pak Muji ngalinya nih. Terus berikutnya kontraknya itu nggak selesai, dia nggak punya etikat baik bla bla bla. Uangnya jangan Ibu cairkan dari kas daerah atau dari APBN ke ini, namanya nanti kena fiktif. Pekerjaannya 93, Ibu cairkan 100, Ibu kena fiktif, nggak boleh, bahaya, ya kan? Lebih baik Ibu lelang lagi untuk menyelesaikan pekerjaan, anggarkan lagi. Kalau menurut saya yang paling aman begitu Bu. Pokoknya Ibu jangan mau dirayu-rayu, saya cairkan dulu 100, nanti begini. Jangan mau Bu. Cari aman. Ya Bu ya? Iya Pak. Maksudnya sini gini Pak. Terkait dendanya bagaimana mekanisme pembayarannya Pak? Terhadap temuan BPK. Ditagihkan Bu. Ditagihkan sama ke kontraktornya itu. Dendanya. Oh, mereka tidak mau lagi Pak, udah kita surati tapi mereka tidak melakukan tagihan pembayaran. Apakah bisa kita mencairkan tanpa melalui tagihan atau melalui ada hal lain atau mekanisme lain yang bisa kami jadikan pedoman untuk melakukan tagihan, mencairkan tagihan? Itu dia punya hak nggak Bu tagihannya ke Ibu? Mesti punya hak nggak? Ada nggak haknya jadi? Masih? Haknya masih ada, kewajibannya masih ada. Itu berarti bisa dikompensasi nantinya itu Bu.
menurut saya. Cuman dia harus pakai administrasi dia. Gimana, Pak? Dia mengajukan tagihan. Gimana, Pak? Jadi gini, Ibu, dia kan gini, saya bilang tadi kan prinsip pertama, kalau dia pekerjaan 97%, Ibu bayarnya 97% kan gitu, prinsipnya. Ya kan, hukumnya ya, gitu. Ya. Terus ternyata pekerjaan 97 dia baru nagih 90%, berarti dia kan masih punya 7% gitu ya. Nah, itu kan haknya dia. Haknya dia begitu dia suruh tagih, Ibu langsung potong kompensasi, Bu. Betul. Betul, Pak. Tapi mereka tidak melakukan penagihan, Pak. Udah kita surati segala macam, mereka tidak melakukan tagihan. Bagaimana kita mengambil blacklist? Di blacklist saja, Bu. Udah, Pak. Blacklist sudah, Pak. Udah jalan 1 tahun, Pak, blacklistnya. Ya, nggak tahu juga. Kami bingung, ya, Pak. Saya juga bingung, Bu. Pak Muji mungkin punya ilmu. Ya, Pak. Aspek keuangan, Pak Miden. Ya, dia punya tagihan dan dia harus menaikkan denda. Nah, ini kan niat PPKRI kan mengenakan denda. Ya sudah, akan dikenakan denda kalau dia menagih, gitu aja harusnya jawabannya saya. Dia nggak mau nagih, Pak. Enggak, gini, Bu. Jawabannya rapi ke BPK-nya, Ibu bikin aja surat bahwa dia punya hak sekian, belum dibayarkan negara, sebenarnya uang dia itu berlebih. Mungkin BPK mau terima gitu, Bu. Negara nggak rugi itu. Negara nggak rugi. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah ini aja. Kita sudah nagih nggak mau, dan sekarang dia masih punya tagihan dan masih kita tahan uangnya dia gitu, Bu. Itu aja. Kronologisnya udah kita sampaikan ke BPK, Pak, lengkap dengan lampiran surat-surat kita menyuruh nagih segala macam udah lengkap gitu. Cuma waktu itu kita udah hampir 60 hari, bagaimana lagi gitu. 60 hari itu tagihan, Bu. 60 hari itu adalah jawaban Ibu kepada BPKRI. Udah, Pak, udah. Udah. Jangan aja, Bu. Kan ada temuan juga yang nggak selesai bertahun-tahun juga ada, Bu. Ibu nggak sendiri, di Indonesia banyak, Bu, yang bertahun-tahun nggak selesai. Ibu kan nggak sendiri, di Indonesia banyak, Bu, yang bertahun-tahun nggak selesai kan itu. Salah nggak, Pak, kalau kita cairkan tanpa tanggung? Salah nggak, Pak, kalau kita cairkan tanpa persetujuan dan tanpa klaim pembayaran dari penyedia? Salah banget, Bu. Mereka. Salah banget. Ambil hak kita. Salah banget, Bu. Salah banget. Berarti Ibu nanti memanipulasi surat tagihan, manipulasi kwitansi, memanipulasi Ibu masuk ke rekening siapa. Salah sekali, Bu. Lebih baik jangan. Menurut saya. Kecuali kalau bikin fiktif. Tagihan fiktif, Bu. Itu judulnya nanti di aparat hukum tagihan fiktif, Bu. Iya. Kecuali kalau tidak ada tagihan, Bu. Tidak ada tagihan, tapi ada denda. Ibu bisa mungkin ya melimpahkan ke Ditjen Kaya Negara untuk menagih hal itu. Ya, gitu. Gitu. Saya Pak, ke Dirjen Perbendaharaan Negara ya, Pak? Bukan. Kekayaan negara, Bu. Kantong lelang negara, Bu. Kantong lelang negara, Bu. KPKNL. Kekayaan. Betul, Pak. Ya. Udah jelas, Bu, ya, Ibu Wirda? Berarti harus ada putusan pengadilan ya, Pak, ya? Semacam itu. Nggak ada, nggak perlu putusan pengadilan. Oh, Bu. Untuk apa? Gini, Ibu bikin surat saja ke begini. Kalau dalam jangka waktu 5 tahun dia nggak minta tagihan gimana? Kan kita udah jadi sifat tiap tahun ini. Nah, dalam waktu 5 tahun mereka juga tidak mengajukan tagihan. Nah, bisa kita cairkan berarti ya, Pak, ya? Ibu mencairkannya di mana? Kalau udah 5 tahun, Pak. Nggak boleh. Udah 5 tahun. Angus. Iya. Angus. Angus. Daluarsa. Itu aja, Bu. Catatannya sudah kedaluarsa. Tutup buku, udah. Ibu, jangan itu tagih juga. Kan nagih harus ada orang yang nagih ke kita, Bu. Nggak boleh Ibu langsung nagih gitu aja. Nggak bisa, Bu. Itu pernah kejadian di daerah sana gitu, Bu. Dia mencairkan dana melalui bank pakai nota. Nota biasa aja nih, keluar dari bank. Iya, kepala banknya ditangkap juga, Bu, di penjara. Sama yang bikin nota itu di penjara juga. Itu kejadian ada satu daerah, saya tahu banget itu.
Udah jelas Bu Wirda ya? Cukup jelas Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Baik. Mohon izin Pak Mulis. Ini ada 2 penanya. Apakah kita masih memberikan kesempatan nih? Gimana Pak Muji? Pak Lanjut ya. Enggak, 2 itu kan Bu Uwis sudah, tinggal Bu Minta. Ya. Bu Mita ini. Oh, tinggal Bu Minta. Kalau Bu Minta dulu Oke, tergantung tinggal satu lagi. Ada waktu tidak ini Pak Miden? Satu aja ini. Boleh, monggo Bu Uwis juga nggak apa-apa lah Pak Muji. Kalau berbuat baik jangan tanggung gitu loh. Singkat aja ya, singkat ya pertanyaannya. Baik. Kita masuk ke Minta itu Daulay, silakan. Silakan di unmute Bu Mita. Bu Minta. Bu Mita, silakan diklik di layar monitornya. Atau Bu Uwis dulu ya, Pak? Baik. Ibu Uwis. Silakan Ibu Uwis. Singkat aja Uwis. Terima kasih kesempatannya Pak Miden. Pak Muji mau ketemu sama ahlinya Pak. Keingetan terkait dengan asuransi BMN Pak. Setahu saya kan sudah ada asuransi terkait dengan BMN Pak yang diperbolehkan sekarang ini dalam pengelolaan keuangan negara. Tapi saya penasaran apa sih yang perlu disiapkan oleh kita yang mau mengasuransikan BMN tersebut Pak? Bagaimana mekanisme pelaksanaan anggarannya ke KPPN-nya dalam hal pembayarannya dulu Pak? Itu yang mungkin saya masih ini Pak. Mohon ini Pak masukannya atau arahannya. Makasih Pak. Oke, jadi kalau kebanyakan kantor di Kementerian Keuangan yang saya tahu ya, di perbendaharaan kantor kami itu diasuransikan, tetapi bukan saya mengasuransikan kantor pusat. Saya mengajukan barang-barang mana yang gedungnya akan diasuransikan, nanti saya kasihkan daftarnya, luas datanya, nanti yang mengasuransikannya kantor pusat. Gitu. Jadi saya nggak tahu, nggak ada pembayaran di pas saya nggak ada, itu yang ngurus kantor pusatnya. Nah Ibu nanti kalau mau belajar lebih baik ke Direktorat Kekayaan Negara Bu. Ibu di daerah Jawa Barat, nanti di situ ada Kanwil Dijen Kekayaan Negara, Ibu tanya situ aja gitu mekanisme seperti apa gitu Bu. Ahlinya dia Bu, kalau saya cuma dimintain data aja. Kayak gitu Bu Is ya. Oke, nanti kita buatkan acaranya lah Desember. Ya, setuju Pak Muji. Kemudian kami kan Pak, barang-barangnya barang-barang spesifik nih, seperti satelit. Satelit itu kan akan meluncur. Nah, terkait asuransi atas keselamatan itu sendiri kita belum pernah melakukannya. BPK menanyakan nih, bagaimana tentang keselamatan daripada asuransi daripada si satelit yang akan diluncur oleh Lapan. Nah, kami sebagai yang memang merasa perlu juga dalam hal mengasuransikan BMN tersebut, ya ingin mengetahui lebih banyak terkait itu Pak Miden. Makasih Pak informasinya. Nanti ke Kekayaan Negara aja Bu ya, di kantor pusat itu ada. Nanti mereka yang mengkoordinatir seluruh Kementerian Keuangan. Baik Pak, terima kasih Pak Miden. Terima kasih Pak Muji kesempatannya. Baik, sepertinya kita sudah di penghujung acara nih. Sudah lewat 8 menit. Kita memberikan kesempatan ke Pak Miden untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Miden. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas diskusinya. Saya senang diskusi gitu ya, seperti ini minimal menjauhkan kita semua dari jeruji gitu ya, minimal itulah gitu ya. Biar kita mengelola keuangan negara ini harus hati-hati. Yang saya bilang tadi, kita biasakan diri disiplin dalam menerapkan kaidah keuangan negara. Sebenarnya kaidah keuangan negara itu dibuat ketat sebenarnya untuk melindungi kita, bukan untuk mempersulit ruang gerak kita. Sebenarnya tujuannya melindungi kita. Kalau kita ikut azas tadi, barang kita terima 90, kita bayar 90, itu memang disiplin kaku, tujuannya untuk melindungi kita. Itu saja, suka nggak suka kita harus mengikuti kalau kita mau aman. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga kita mengelola keuangan negara ini, APBD maupun APBN, biar selalu dalam sesuai amanah ya, bagus semua, dan kinerjanya bagus, dan performa bagus. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Terima kasih dan selamat sore, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Baik,
Pak Muji, ada yang mau disampaikan Pak Muji? Ya, Bapak Ibu yang hormati, ya forum-forum seperti ini adalah agak sedikit ya langka ya bagi kita yang di luar perbendaharaan, di luar Kementerian Keuangan. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Pak Miden yang telah hadir dalam acara kita ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan hadir dalam sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalam. Wassalam. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, di penghujung acara ini akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pertama bagi Pak Miden Sihombing selaku narasumber kita pada hari ini, ada Pak Muji, dan tak lupa saya mengucapkan permohonan maaf Bapak Ibu yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini ditemukan kekeliruan atau kehilafan. Akhir kata, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, acara ini saya serahkan ke admin. Silakan Pak